Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pangandaran, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, yaitu Coaching Supervisi Akademik pada modul 2.3 yang terdiri dari Supervisor, Coach, dan Coaching. Saya sendiri, Nena Ratnasari dari SMP Negeri 3 Pangandaran, dan saya Ain Surwayuni dari SMP 6 Makassar. Saya Kutima Dayani dari STN Pakimang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Aini. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Kabarnya baik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Nah, ini Bu Aini. Sebelum melakukan proses coaching nanti, Bu Aini dengan ini saya sebagai instruktur akan menjelaskan dulu nih tentang ilmu yang akan saya gunakan nanti. Nah, ketika mengobservasi proses coaching yang akan dilakukan bersama tim ya, ketika melakukan coaching harus sesuai dengan prinsip paradigma berpikir coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bu Ain juga pastinya sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu meliputi presensi atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya dengan teknik bahasa. Dan saya juga berharap dalam proses percakapan, Ibu Ai dan Bu Tin jangan lupa nih untuk menerapkan alur yang dari tujuan, identifikasi, interaksi, dan tanggung jawab. Ya. Lalu, rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati itu, bagaimana bisa dipahami, baik? Ibu, oke. Baik Bu, selanjutnya nih, untuk memulai proses coaching ini, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan oleh Bu. Kompetensi maksimal yang ingin Ibu Ai kembangkan dalam proses apa nanti? Itu ya, tentunya kompetensi yang saya kembangkan semua dari kompetensi itu Bu, dari mulai present, kehadiran penuh, benar dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik bahasa. Itu yang ingin saya kembangkan Bu. Oke, baik, berarti ketiga proses akan dimaksimalkan gitu ya Bu. Kalau begitu, spesifiknya nih Bu, yang lebih ditonjolkan oleh Ibu Ai nanti ketika proses coaching itu yang mana? Kalau spesifiknya, tentunya saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot dengan teknik bahasa. Tujuannya agar coaching saya nanti bisa menyampaikan beberapa sisi yang dia tidak sadari dari hasil dari pancingan pertanyaan berbobot saya. Tujuannya itu jadi biar proses reaktif saya bisa dimaksimalkan Bu. Oke, baik Bu nih. Dan untuk pertanyaan terakhir nih Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan ini nih, apa sih yang Bu Ai harapkan? Baik Bu, untuk indikator yang ingin saya capai nanti adalah coach saya bisa merasa terpuaskan dari gejala-gejala kerisauan yang dia alami. Otomatis puasnya coach saya adalah dengan didapatkannya solusi-solusi yang sudah dia sampaikan melalui beberapa pertanyaan dari saya. Baik Bu, luar biasa sekali. Saya rasa Ibu Ai sudah sangat siap nih untuk melakukan proses coaching. Nah, kalau begitu silahkan Ibu Ai memulai proses coaching bersama coaching, mudah-mudahan lancar. Saya akhiri Bu. Nah, observasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Din, bagaimana kabar?
hari ini Bu? Alhamdulillah, kabar saya baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Ani. Begini Bu Ani, kalau Bu Ani bawa masalah, ada yang saya ingin ceritakan sama Bu Ani. Baik Bu, saya yang waktunya sekitar 15 sampai 20 menit. Oh ya, ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu, saya itu punya masalah ya Bu di sekolah saya. Pada saat pembelajaran tari ya Bu di sekolah itu, anak-anak itu merasa kesulitan Bu mengikuti gerakan tari yang saya contohkan ke mereka Bu. Oh, berarti Ibu mempunyai masalah dalam pembelajaran seni tadi. Kira-kira harapan apa yang didapatkan dari percakapan ini? Yang saya harapkan Bu dari percakapan ini yaitu saya mendapatkan solusi dari saya. Saya ingin anak-anak saya itu lebih bersemangat lagi begitu Bu ya mengikuti pelajaran saya tari seperti itu Bu. Baiklah, coba Ibu bisa ceritakan lebih lanjut selama ini metode seperti apa yang Ibu ajarkan dalam pembelajaran seni tari? Iya Bu, selama ini yang saya lakukan yaitu saya mempraktekkannya langsung pada siswa Bu dan siswa mengikuti saya di belakang saya begitu Bu ya. Tapi ternyata dengan cara ini Bu, siswa itu merasa kesulitan dan ada siswa yang masih takut begitu Bu dalam mengikuti gerakan tari. Baik Bu, sebetulnya apa yang Ibu lakukan sudah betul. Ibu sudah menggunakan kaki langsung dalam pembelajaran tari. Tapi pada kenyataannya anak-anak masih kesulitan dalam mengikuti. Ibu pernah bertanya tidak kepada anak-anak apa yang menjadi alasan anak-anak sendiri mengikuti gerakan Ibu atau anak-anak mau latihan tari itu dengan cara bagaimana Bu? Sudah Bu, saya sudah bertanya kepada anak-anak. Sebagian anak-anak itu mengatakan bahwa gerakan tari yang saya berikan itu terlalu banyak Bu. Terus ya gerakan tarinya juga tidak terlihat Bu, karena anak-anak berada di belakang saya Bu. Sehingga mereka itu tidak tertarik untuk mengikuti gerakan tari yang saya contohkan. Baik, jadi ada masalah dalam minat siswa terhadap tari sendiri ya Bu. Dan metode apa yang dilakukan oleh Ibu? Mungkin ada yang harus diperbaiki. Apakah ada hal yang lain yang bisa dilakukan dalam mengatasi hal ini? Sebaiknya saya mengajarkan kepada anak-anak itu saya sudah membelakangi mereka agar gerakan tangan saya itu terlihat oleh mereka Bu. Kemudian saya juga akan merancang gerakan tari yang lebih sederhana, kemudian saya nanti dituangkan dalam sebuah video begitu. Bagus sekali ya Bu ya. Apakah ada hal lain yang bisa dilakukan untuk masalah meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran seni tari? Ada sih Bu, mungkin saya bisa mengundang pelatih tari yang sudah mumpuni yang dapat memberikan ilmu-ilmunya kepada anak-anak Bu, kemudian dan mungkin dengan itu anak-anak akan lebih semangat lagi gitu Bu dalam mengikuti pembelajaran seni tari. Bagus sekali itu ya Bu. Jadi dari rencana Ibu tadi, langkah mana yang akan pertama Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Yang saya akan lakukan Bu dalam waktu dekat ini yaitu saya akan menciptakan gerakan tari yang lebih sederhana lagi Bu dan nanti akan dituangkan dalam sebuah video. Nanti saya share di grup WA kelas ya Bu, nanti anak-anak bisa lihat lagi Bu. Baik. Nah, rencananya sangat jelas sekali ya Bu. Kira-kira siapa yang akan membantu Ibu dalam mengatasi permasalahan ini? Yang pertama yang saya butuhkan itu ya Bu dukungan dari bapak kepala sekolah, kemudian dari bendahara Bu, dari bendahara sekolah karena untuk mengundang pelatih tari dari luar itu membutuhkan biaya Bu. Baik, kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan rencana itu? Minggu depan Bu, insya Allah saya lakukan.
luar biasa sekali. Ya Bu, sekarang kita sudah berada di penghujung acara nih Bu. Dari percakapan ini, nanti yang Ibu dapatkan, Saya ada sedikit gambaran nih Bu, bagaimana cara memberikan perubahan di sekolah khususnya di kelas saya Bu, dalam memberikan dampak pemberian materi yang saya lakukan di kelas itu dengan memutarkan video dan mengundang langsung pelatih tari yang sudah mumpuni. wah, saya sudah tidak sabar nih menunggu cerita lagi dari Ibu. Setelah melakukan rencana ini dilakukan. Saya yakin juga rencana Ibu akan membuat perubahan dan dampak yang positif di sekolah, khususnya di kelas Ibu. Mungkin kita cukupkan dulu percakapan kita hari ini ya Bu. Lain waktu kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Ya, terima kasih ya Bu atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk mendengarkan cerita dan keluhan saya Bu, dan itu juga sudah membantu saya dalam mencari solusi atas permasalahan yang saya. Ibu sama-sama ya Bu. Kita bertemu lagi. Kita tutup ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Ani, tadi saya sudah mengamati proses dari usaha Ibu Ani dan ini sebagai coaching. Terkait proses coachingnya ini sudah ada beberapa catatan nih di saya. Namun, sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal dulu nih. Boleh ya? Oke. Nah, apa sih yang sudah Ibu Ai lakukan tadi saat melakukan coaching? Dan selanjutnya, apa yang sudah Ibu Ai lakukan tadi saat melakukan coaching? Dan selanjutnya, apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang Ibu Ai lakukan tadi? Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Untuk yang sudah saya lakukan di coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan pada saat coaching juga, saya sudah menggunakan alur cerita Bu, di mana ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Mungkin itu saja Bu yang sudah saya lakukan. Oke, nah jadi memang dari apa yang sudah Ibu sampaikan, memang sudah ada nih sesuai dengan catatan saya tadi selama mengamati proses perjalanan coaching Ibu tadi bersama coaching. Jadi dalam catatan saya juga, Bu Ai memang sudah nih memberikan prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti dari Bu Ai tadi ketika coaching terasa setara. Jadi tidak ada perbedaan lah Bu. Ibu sudah melakukan prinsip proses kreatif. Nah, Ibu Ai berusaha menggali kreativitas dari seorang coaching untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalahnya yang dihadapi sama si coaching. Kemudian Bu Ai juga mengajukan pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching. Dan Bu Ai juga memberikan kompetensi inti nih sesuai dengan kompetensi tadi, yang dimana Ibu Ai mengharapkan dua hal kan, mendengar secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dari proses coaching tadi. Nah, dan yang paling penting Ibu Ai, Ibu juga tadi sudah menerapkan alur cerita, di mana Bu Ai sudah bertanya ada tujuannya, identifikasinya, sama rencana aksi dan tanggung jawab terhadap psikosi. Sehingga psikosi itu terpancing dan membuka dirinya untuk mengeluarkan solusi-solusi yang dikeluarkan dari proyek tersebut. Begitu. Luar biasa sekali, Bu Ai. Ya, baik, terima kasih ya Bu Rena. Iya, sama-sama Bu Ai. Nah, namun ini ada pertanyaan terakhir nih Bu Ai dari hasil pengamatan tadi nih. Kira-kira kompetensi apa lagi sih yang Ibu Ai ingin gali atau kembangkan berdasarkan dari hasil proses coaching tadi? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi kehadiran tubuh. Yang mana mungkin tadi pada saat saya coaching, saya merasa ada sedikit unek-unek. Begitu Bu, seharusnya saya menggunakan salah satu trik agar tubuh lebih rileks
untuk mengungkapkan permasalahannya tersebut. Oke, baik. Jadi presensi ya Bu, yang menjadi kompetensi yang akan Bu Ai gali untuk berikutnya. Dan saya juga berharap Bu Ai dapat menggali potensi yang lainnya ketika memberikan pelayanan coaching terhadap coaching ya. Saya juga berharap semoga Ibu Ai juga bisa menggali potensi yang lain Bu ketika memberikan pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya. Saya juga berharap semoga proses ini juga bisa menjadi bekal Bu Ai dan saya pribadi agar nantinya ketika menjalankan proses coaching bisa sesuai dengan harapan dan paradigma coaching dan selalu berpegang teguh pada alur filsafat yang terpenting. Terima kasih Bu Ai sudah sebuah proses yang sangat luar biasa dari Bu Ai dalam progres coachingnya tadi bersama coaching. Terima kasih Bu. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu Rena atas apresiasi yang telah dilakukan. Iya, baik Bu Ai. Terima kasih juga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.